Hari ini kita akan memasuki topik yang menarik dan meresahkan yang membangkitkan rasa ingin tahu dan keprihatinan. Munculnya agama baru kini semakin menonjol, dan ini berbahaya. Dalam kitab Wahyu, kita menemukan nubuatan yang berbicara tentang agama yang akan mendominasi di akhir zaman. Apakah Anda ingin tahu bagaimana agama ini akan mencapai kekuatan tersebut dan siapa yang bertanggung jawab untuk mempromosikannya? Tonton video ini sampai akhir untuk mengetahuinya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati. Di kesempatan ini, saya mau ajak saudara mendengar. Hari ini kita akan memasuki topik yang menarik dan meresahkan yang membangkitkan rasa ingin tahu dan keprihatinan munculnya agama baru kini semakin menonjol. Dan ini berbahaya. Dalam kitab Wahyu, kita menemukan nubuatan yang berbicara tentang agama yang akan mendominasi di akhir zaman. Apakah Anda ingin tahu bagaimana agama ini akan mencapai kekuatan tersebut? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk mempromosikannya? Tonton video ini sampai habis agar memahaminya. Agama ini disebut sebagai agama Babel dalam Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Berbeda dengan tulisannya yang lain, Wahyu diturunkan kepada Yohanes dengan cara yang unik. Allah Bapa menyampaikan pesan tersebut kepada Yesus yang meneruskannya kepada Yesus, seorang malaikat, dan dia menyampaikannya kepada John. John menulis buku itu agar semua gereja mengetahui bagaimana agama ini akan berdampak pada kehidupan mereka. Untuk memahami lebih dalam dampak ini, ikuti videonya hingga akhir. Kiamat adalah kitab yang unik dalam Alkitab, bukan hanya karena isi nubuatannya, namun juga karena kerumitan asal-usulnya. Yohanes mencatat apa yang dia lihat dan dengar selama penglihatannya, seringkali diingatkan oleh malaikat untuk menuliskan semuanya. Dia dibawa ke surga, di mana dia mendengar suara-suara surgawi dan paduan suara malaikat, dan dia harus mencatat semua rincian ini. Tema sentral Wahyu jelas, kembalinya Yesus Kristus ke bumi. Peristiwa ini dinubuatkan sebanyak 318 kali di dalam Alkitab, menjadi ramalan yang paling banyak disebutkan. Wahyu membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah kedatangan Yesus kembali, dan pentingnya hal ini tidak dapat dianggap remeh. Dalam Wahyu, Yohanes diundang oleh malaikat untuk menyaksikan persidangan entitas jahat yang dikenal sebagai pelacur besar. DF. Mereka melakukan pelacuran, dan penduduk negeri itu menjadi mabuk oleh anggur percabulan mereka. Sejak awal, penilaian entitas ini benar. Babel adalah sistem keagamaan yang sudah ada jauh sebelum agama Kristen dan mengantisipasi kedatangan Mesias sejati dengan cara yang setan. Alkitab menyebutkan Babel sebanyak 287 kali, menjadikannya kota kedua yang paling banyak dikutip setelah Yerusalem. Terletak di tepi sungai Efrat, kota ini dianggap sebagai tempat lahirnya peradaban dan melambangkan permusuhan terorganisir terhadap Tuhan. Bagi umat Tuhan, Babel mewakili segala kejahatan, menjadi personifikasi kekejaman, kemewahan, nafsu, dan keserakahan. Dia selalu dipandang sebagai musuh umat Tuhan. Mereka yang akrab dengan perjanjian lama tahu bahwa Babel terkait dengan bentuk-bentuk penyembahan berhala dan penghujatan yang terorganisir. Gagasan tentang Babel sudah ada jauh sebelum peristiwa yang dijelaskan dalam Wahyu 17 dan sebelum pemerintahan Antikristus. Babilonia mewakili sistem korupsi global yang telah terjadi sepanjang sejarah. Pada masa pemerintahan Antikristus, Babel akan memberikan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap dunia, baik dalam aspek agama maupun komersial.
Babel digambarkan sebagai entitas yang kuat dan korup yang menjauhkan manusia dari Tuhan melalui praktik penipuan. Dalam Alkitab, Babel melambangkan ketidaksetiaan agama dan kerusakan moral. Untuk memahami sepenuhnya pentingnya istilah ini, kita harus menganalisis teks Alkitab dan peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Babel. Ini melambangkan sistem agama palsu yang menyesatkan orang-orang dari ibadat sejati kepada Allah, yang merupakan perwujudan perzinahan rohani dan kemerosotan moral. Dalam Wahyu 17:35, kita membaca, "Kemudian dia membawa aku dalam roh ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang berwarna merah tua, yang penuh dengan nama-nama hujat, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan dihiasi dengan emas, batu-batu berharga dan mutiara, di tangannya terdapat sebuah cawan emas yang penuh dengan kekejian dan kekotoran percabulannya. Dan di keningnya tertulis sebuah nama, Misteri, Babel Besar, Ibu para pelacur dan kekejian di bumi. Dia membawa rohku ke padang pasir." John dibawa ke padang pasir, di mana alam gersang berfungsi sebagai latar belakang yang cocok untuk visi penghakiman. Dalam Wahyu 17, kita menemukan gambaran tentang binatang berwarna merah tua, tokoh sentral dalam kitab Wahyu. Binatang ini juga digambarkan dalam Wahyu 13:1, memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, melambangkan antikristus dan pemerintahan yang akan ia dirikan. Pelacur itu mengendarai binatang yang sama yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 1, "Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas tanduknya ada 10 mahkota, dan di atas kepalanya ada nama hujat." Antikristus adalah monster bertanduk 10 dan berkepala 7, menerima kekuatan dan otoritas dari seekor naga. Salah satu kepalanya terluka parah namun disembuhkan secara ajaib, dan binatang itu menghujat Tuhan, secara agresif menindas umat Tuhan di seluruh bumi. Binatang ini tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga menerima penyembahan dari penghuninya, menjadi gambaran simbolis dari antikristus dengan naga melambangkan setan. Dalam bahasa Yunani, anti berarti bukannya, bukan, melawan, yang menunjukkan pengganti dan bukan pesaing. Manusia pelanggar hukum, dengan ciri-ciri yang mirip dengan binatang menakutkan seperti macan tutul, beruang, dan singa, tampaknya adalah penguasa politik yang menarik perhatian dunia melalui pemulihan mengejutkan dari luka mematikan, kemungkinan besar merupakan upaya pembunuhan. Angka 666 merupakan kode nama diktator ini. Wanita itu mengenakan lambang pemerintahan berwarna merah tua dan lambang kekayaan ungu, emas, dan batu mulia. Meski memiliki kemegahan, ia tetap melakukan penyembahan berhala dan kekejian, hidup dalam kenajisan perzinahannya. Di tengah suasana mewah, berpakaian ungu dan merah tua, wanita melambangkan kemegahan dan keagungan. Pewarna yang dibutuhkan untuk membuat kain dengan warna-warna ini sulit diperoleh dan mahal, karena dikaitkan dengan kemegahan. Misteri Babel Besar. Gelar ini tidak mengacu pada kota fisik Babel, namun pada representasi spiritual rahasia Babel, asal mula segala bentuk perzinahan spiritual dan penyembahan berhala. Pelacur ini mencakup lebih banyak wilayah daripada satu departemen dalam sebuah organisasi keagamaan. Dia adalah personifikasi gerakan setan yang digambarkan sebagai agama tatanan global. Dunia kita siap dirayu oleh pelacur karena dunia ini dibangun di atas gagasan bahwa tidak masalah apa yang Anda percayai selama Anda percaya pada sesuatu. Wanita yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan para martir Yesus tidak hanya menganiaya, tetapi juga senang karena dia menganiaya orang-orang saleh, sama seperti orang mabuk yang menyukai alkohol. Kita tidak boleh lupa bahwa beberapa kekejaman paling keji yang dilakukan terhadap umat Kristen sejati dilakukan atas nama gereja. Antara tahun 1555 dan 1558, di bawah pemerintahan Ratu Mary yang dikenal dengan Bloody Mary, sekitar 288 umat Kristiani yang membela kebenaran agama Kristen dieksekusi dengan cara dibakar di tiang pancang. Wahyu 17 Desember 15 mengungkapkan kepada kita, 10 tanduk yang kamu lihat itu adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan, tetapi yang menerima kuasa sebagai raja selama 1 jam bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sepikiran dan sekehendak, serahkan kekuasaan dan wewenang mereka kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba,
dan anak domba itu akan mengalahkan mereka, karena dialah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Perairan yang kamu lihat, tempat pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, banyak orang, bangsa-bangsa dan bahasa. 10 raja melambangkan penguasa dunia yang bersatu dalam tujuan, menyerahkan kekuasaan mereka kepada Antikristus, berperang melawan anak domba, namun mau tidak mau dikalahkan oleh dia. Bangsa-bangsa dan bahasa yang disebutkan dalam Wahyu mungkin mengacu pada konfederasi 10 negara. Terlepas dari identitas sebenarnya, tindakannya jelas. Sosok aneh itu menguasai semua orang, banyak orang, bangsa, dan bahasa di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pelacur dapat dirasakan secara global karena hubungannya dengan binatang buas, sehingga menciptakan agama dunia yang sejati. Pelacur besar berhubungan erat dengan binatang itu dan pemerintahan yang dipimpinnya. Pada akhirnya, sekutu Antikristus akan berbalik melawannya. Dalam Wahyu 17:16, kita membaca, "Dan 10 tanduk yang telah kamu lihat, dan binatang itu, mereka ini akan membenci pelacur itu, dan akan meninggalkan dia sendirian dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api." Artinya Dajjal pada akhirnya tidak akan menoleransi segala bentuk ibadah yang tidak ditujukan kepada dirinya. Anak kebinasaan meninggikan dirinya di atas segala sesuatu yang disebut Tuhan atau disembah, sampai-sampai duduk di bait Tuhan, memperlihatkan dirinya seolah-olah dirinya adalah Tuhan. Dalam Wahyu pukul 17:17, tertulis, "Sebab Allah telah menaruh ke dalam hati mereka untuk melaksanakan maksudnya, untuk menjadi sepikiran dan untuk memberikan kerajaan mereka kepada binatang itu, sampai firman Allah digenapi." Tuhan memerintahkan penghakiman terhadap agama Babel dengan menggunakan 10 raja sebagai alat penghakimannya. Dukungan politik yang akan diberikan 10 penguasa ini kepada Antikristus ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian, dunia menerima apa yang dimintanya, agama dan pemerintahan tanpa Tuhan. Dalam Wahyu 17:18, perempuan digambarkan sebagai kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Pada zaman Yohanes, tidak diragukan lagi bahwa Roma adalah kota besar yang menjadi pusat politik, ekonomi, dan agama di dunia. Namun, Babilonia, dalam pengertian tatanan global, selalu menjadi kota metropolitan yang memerintah para penguasa dunia sejak awal zaman. Bagi umat Kristiani, pertanyaannya adalah, apakah kota ini menguasai saya, atau apakah saya penduduk kota yang lebih besar? Babel sudah hancur, hari-harimu sudah dihitung. Dalam kondisi saat ini, para politisi yang ambisius dan haus kekuasaan siap untuk menimbulkan bencana ekonomi jika hal tersebut memungkinkan mereka untuk mengambil kendali. Para raja, yang iri dengan kekuatan finansial wanita tersebut, akan memutuskan untuk menghancurkannya, yang mengakibatkan bencana ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jatuhnya Babel akan disebabkan oleh Tuhan, yang akan menanamkan dalam hati para penguasa keinginan untuk memenuhi misinya, membujuk mereka untuk bergabung dengan binatang itu untuk melawan kota. Antikristus akan mempunyai otoritas politik dan nabi palsu akan mempunyai kendali agama. Para raja akan menawarkan kendali ekonomi sebagai ganti kekuasaan yang didelegasikan kepada mereka. Namun kepemilikan hak-hak istimewa ini hanya akan berlangsung singkat, hanya 1 jam saja. Kejatuhan Babel begitu pasti sehingga digambarkan dalam kitab Wahyu seolah-olah sudah terjadi. Ini adalah sesuatu yang orang Kristen yakini. Ada 3 aturan yang harus diikuti untuk memahami hubungan antara umat Tuhan dan Babel akhir. Pertama, akan ada banyak martir di kota itu, yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan para martir Yesus. Hal ini menunjukkan adanya umat Kristiani di kota yang menganut maksiat, di mana orang-orang saling tidak mempunyai tempat. Kedua, umat Kristiani diperintahkan untuk keluar darinya, seperti yang kita baca dalam Wahyu 18:45, "Hai umatku, keluarlah darinya, supaya kamu tidak turut mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan tidak menerima satupun malapetakannya, terakumulasi sampai ke surga, dan Allah mengingat kejahatan mereka." Agama yang baru muncul ini menarik mereka yang mencari jalan spiritual yang lebih universal dan terpadu. Ini menekankan kesamaan antara keyakinan yang berbeda dan mempromosikan gagasan agama global yang dapat menyatukan orang.
Namun pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya nilai-nilai agama tradisional dan potensi kebingungan spiritual. Alkitab memperingatkan terhadap bahaya ketidaksetiaan dan kerusakan rohani. Gambaran tentang Babel menjadi pengingat yang kuat akan konsekuensi menyimpang dari ibadat sejati. Dalam Alkitab, Babel melambangkan masyarakat yang telah berpaling dari Allah, menyingkapkan luasnya pengaruh agama palsu dan dampaknya terhadap bangsa dan masyarakat. Mempertahankan kemurnian iman kita sangat penting untuk menghindari kerusakan moral dan spiritual yang diakibatkan oleh Babel. Dari sudut pandang Alkitabiah, munculnya agama berbahaya karena dapat mengalihkan penganutnya dari kebenaran Injil. Promosi kepercayaan individu dan pencampuran doktrin dapat menciptakan kebingungan rohani, sehingga menyulitkan individu untuk memahami ajaran Kristen yang sebenarnya. Rasul Paulus memperingatkan tentang kemungkinan disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu dalam Galatia 16:7, dengan mengatakan, "Aku heran dan sangat marah karena kamu begitu cepat tersesat dan meninggalkan Dia yang karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu ke suatu Injil yang berbeda, yang sebenarnya itu bukan Injil lain." Namun jelas ada beberapa orang yang menyamar sebagai guru yang mengganggu dan membingungkan Anda dengan ajaran yang menyesatkan dan bertentangan serta ingin memutarbalikan Injil Kristus menjadi sesuatu yang jelas-jelas bukan. Kutipan ini menyoroti bahayanya terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang dari Injil yang benar dan mendorong praktik yang bertentangan dengan ajaran Alkitabiah tentang kekudusan dan ibadah. Sifat sinkretis dari agama yang baru muncul mungkin memperkenalkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Alkitabiah tentang kekudusan dan ibadah yang benar. Alkitab menyerukan kepada orang-orang percaya untuk membedakan diri mereka sendiri dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4:24 kita membaca, Allah adalah roh, sumber kehidupan, walaupun tidak kelihatan oleh manusia, dan siapapun yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Memperkenalkan ritual dan praktik agama lain dapat mengakibatkan kerugian rohani, karena mungkin bertentangan dengan prinsip kekudusan dan ibadat sejati yang ditekankan dalam Alkitab. Agama yang baru muncul ini, dengan penekanannya pada relativisme, pengalaman spiritual pribadi, dan penggabungan berbagai ritual keagamaan, menunjukkan perubahan yang signifikan dari ajaran-ajaran Alkitabiah tradisional. Advokasi mereka terhadap persatuan dan perdamaian global seringkali mengorbankan kebenaran doktrinal, sehingga mengarah pada pendekatan pluralistik yang melemahkan doktrin-doktrin inti Kristen. Dari sudut pandang Alkitabiah, agama yang baru muncul dianggap berbahaya karena dapat membawa umatnya menjauh dari kebenaran Injil dan mendorong praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Alkitabiah tentang kekudusan dan ibadah. Alkitab memperingatkan agar tidak tertipu oleh ajaran palsu dan menekankan pentingnya tetap setia pada Injil Yesus Kristus yang sejati. Sebagai orang percaya, sangatlah penting untuk memahami ajaran yang kita ikuti dan memastikan ajaran tersebut sejalan dengan firman Tuhan. Dengan berpegang teguh pada kebenaran Alkitab dan menolak praktik yang bertentangan dengan ajarannya, kita bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dan menjaga kemurnian ibadat kita. Di dunia di mana gerakan-gerakan keagamaan baru terus bermunculan, kita harus berpegang teguh pada kebenaran Injil dan tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang berusaha menyesatkan kita. Dengan melakukan ini, kita dapat melindungi iman kita dan terus bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan, berdasarkan kebenaran firman-Nya yang tidak berubah. Nubuat dan peringatan dalam Alkitab membahas kebangkitan agama palsu dan jatuhnya sistem yang korup seperti Babel. Nubuat-nubuat ini menyoroti bahayanya menyimpang dari ajaran yang benar dan menekankan pentingnya berpegang teguh pada doktrin yang sehat. Dengan memahami nubuatan dan peringatan Alkitabiah ini, kita dapat menavigasi lanskap rohani saat ini dengan lebih baik. Menurut 2 Timotius 4:3-4, sebab akan tiba saatnya manusia tidak akan lagi menerima pengajaran yang sehat dan pengajaran yang tepat yang menantang mereka dengan kebenaran Allah, tetapi karena ingin membuat telinga mereka senang dengan sesuatu yang menyenangkan, maka mereka akan menimbun bagi diri mereka sendiri. Banyak guru, satu demi satu, dipilih untuk memuaskan keinginan mereka sendiri dan untuk mendukung kesalahan yang mereka lakukan. Dan mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran, mengembara ke dalam mitos dan fiksi buatan manusia, dan menerima hal-hal yang tidak dapat diterima.
Kutipan ini meramalkan suatu masa ketika orang-orang akan menolak ajaran yang benar dan mencari doktrin yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, lebih memilih kesalahan daripada kebenaran. Belakangan ini, preferensi untuk mendengarkan pesan-pesan yang menyenangkan dibandingkan kebenaran firman Tuhan yang menantang semakin meningkat. Penyimpangan dari doktrin yang sehat dan lebih memilih mitos dan ajaran palsu merupakan tanda jelas munculnya agama palsu. Munculnya agama baru, dengan penekanan pada relativisme dan pengalaman spiritual pribadi, dapat dilihat sebagai penggenapan nubuatan Alkitabiah. Penggabungan beragam ritual keagamaan dan marginalisasi kebenaran doktrinal sejalan dengan prediksi masyarakat yang menjauh dari doktrin yang sehat. Iman baru ini, yang seringkali mengutamakan preferensi individu dibandingkan ajaran Alkitabiah, mencerminkan persis perilaku yang diperingatkan dalam 2 Timotius 4:3-4. Pencampuran beberapa agama yang berbeda ke dalam satu keyakinan yang berfokus pada persatuan dan perdamaian global, bukan keyakinan yang kaku, merupakan peringatan terhadap penyebaran ajaran palsu. Dalam konteks ini, kemunculan agama dapat dilihat sebagai bagian dari tren penipuan rohani yang lebih luas yang diantisipasi oleh Alkitab. Nabi Yeremia memberikan peringatan keras terhadap nabi-nabi palsu yang menyesatkan manusia dengan pendapatnya sendiri, dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, jangan dengarkan perkataan nabi-nabi palsu yang bernubuat kepadamu. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak berguna, dan membawa kamu kepada kesia-siaan. Mereka menyampaikan visi dari pikiran dan imajinasi mereka sendiri dan bukan kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan." Yeremia 23:16. Ayat ini memperingatkan kita agar tidak mendengarkan nabi-nabi yang menyampaikan penglihatan mereka sebagai wahyu ilahi. Nabi-nabi palsu ini memberikan ajaran yang pada akhirnya tidak berguna dan menyesatkan orang dari firman Tuhan yang sebenarnya. Peringatan ini sangat relevan dalam konteks munculnya agama yang seringkali memasukkan gagasan dan filosofi manusia ke dalam kerangka spiritualnya. Rasul Petrus juga memperingatkan tentang bahayanya guru-guru palsu. Tetapi pada waktu itu nabi-nabi palsu bermunculan di tengah-tengah masyarakat, sama seperti akan ada guru-guru palsu di antara kamu, yang dengan halus memperkenalkan ajaran-ajaran sesat yang merusak, bahkan menyangkal guru yang membeli mereka, membawa kehancuran yang cepat atas diri mereka sendiri. 2 Petrus 2:1. Peringatan ini menyoroti kehadiran guru-guru palsu yang akan memperkenalkan doktrin-doktrin berbahaya hingga menyangkal Kristus. Ajaran sesat yang merusak ini membawa orang-orang percaya menjauh dari kebenaran dan menyebabkan kehancuran rohani. Tren berbahaya ini. Mengapa peringatan ini penting saat ini? Nubuat-nubuat dan peringatan-peringatan yang terdapat dalam Alkitab bukan sekedar persoalan sejarah atau teoritis. Hal-hal tersebut sangat relevan dengan tantangan rohani yang kita hadapi saat ini. Dengan memahami nubuatan-nubuatan ini dan mengindahkan peringatan-peringatan Alkitab, kita dapat lebih melindungi diri kita terhadap penipuan rohani yang dapat membawa orang-orang percaya menjauh dari kebenaran. Tetap setia pada doktrin yang sehat dalam menghadapi peringatan-peringatan ini sangatlah penting. Rasul Paulus, dalam suratnya, berulang kali menekankan pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan tidak terpengaruh oleh ajaran palsu. Jika ada yang mengajarkan ajaran lain dan tidak setuju dengan perkataan sehat Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan ajaran itu, dan mengajar yang sesuai dengan kesalehan, integritas pribadi, dan perilaku yang lurus, dia sombong dan sangat bodoh, tidak mengerti apa-apa kecurigaan. Perselisihan terus-menerus antara orang-orang yang pikirannya rusak dan kehilangan kebenaran, yang berpikir bahwa kesalehan adalah sumber keuntungan, sebuah bisnis yang menghasilkan uang. Dalam 1 Timotius 6:35, kita diingatkan akan perlunya mematuhi ajaran Yesus Kristus dan menghindari orang-orang yang mempromosikan doktrin berbeda karena alasan egois atau sesat. Kutipan ini memerlukan komitmen terhadap integritas pribadi dan perilaku yang benar, berdasarkan pada firman Tuhan yang sehat. Nubuat-nubuat dalam Alkitab tentang bangkitnya agama-agama palsu dan jatuhnya sistem-sistem yang korup seperti Babel menjadi pengingat yang kuat akan tantangan-tantangan rohani yang kita hadapi. Agama yang muncul, dengan penekanan pada relativisme, pengalaman spiritual pribadi, dan sinkretisme, dapat dilihat sebagai penggenapan ramalan-ramalan ini. Ini merupakan penyimpangan yang signifikan dari doktrin yang sehat, yang mengedepankan ajaran yang hanya mementingkan keinginan pribadi dan bukannya kebenaran firman Tuhan.
Peringatan dari para nabi seperti Yeremia dan Rasul seperti Petrus menyoroti bahayanya mengikuti ajaran palsu dan menekankan perlunya kewaspadaan dan ketergantungan pada ajaran Alkitab yang benar. Yeremia 23:16 memperingatkan agar tidak mendengarkan para nabi yang menyampaikan penglihatan mereka sebagai wahyu ilahi, sementara 2 Petrus 2:1 menyoroti kehadiran guru-guru palsu yang akan memperkenalkan ajaran sesat yang merusak, menjauhkan orang-orang percaya dari kebenaran dan menyebabkan kehancuran rohani. Kecenderungan munculnya agama yang memadukan beragam keyakinan dan meremehkan doktrin-doktrin Kristen dapat dilihat sebagai bagian dari tren yang berbahaya ini. Mengapa peringatan ini penting saat ini? Nubuat-nubuat dan peringatan-peringatan yang terdapat dalam Alkitab bukan sekedar persoalan sejarah atau teoritis. Hal-hal tersebut sangat relevan dengan tantangan rohani yang kita hadapi saat ini. Dengan memahami nubuatan-nubuatan ini dan mengindahkan peringatan-peringatan Alkitab, kita dapat lebih melindungi diri kita terhadap penipuan rohani yang dapat membawa orang-orang percaya menjauh dari kebenaran. Tetap setia pada doktrin yang sehat dalam menghadapi peringatan-peringatan ini sangatlah penting. Rasul Paulus dalam suratnya berulang kali menekankan pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan tidak terpengaruh oleh ajaran palsu. Agama yang sedang berkembang, dengan penekanan pada relativisme moral dan pendekatan spiritualitas yang fleksibel, mempunyai dampak yang signifikan terhadap budaya dan masyarakat kontemporer. Gerakan keagamaan baru ini mendorong penerimaan kebenaran subjektif dan pengalaman spiritual individu dibandingkan doktrin yang sudah pasti. Beberapa nubuatan Alkitab meramalkan munculnya agama palsu dan jatuhnya sistem yang korup seperti Babel. Wahyu 18:2 dan 2 Timotius 4:3-4 menyoroti bahayanya menjauh dari doktrin yang sehat dan menerima ajaran yang memenuhi keinginan pribadi. Peringatan dari para nabi seperti Yeremia dan Petrus memberikan peringatan terhadap para nabi dan guru palsu yang memperkenalkan ajaran sesat yang merusak, yang menyesatkan orang-orang percaya dari Injil. Alkitab memerintahkan kita untuk waspada, menguji segala ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan berpegang teguh pada kebenaran. Agama yang sedang berkembang ini, dengan daya tariknya yang menggiurkan dan janji-janji persatuan, dapat dengan mudah menyesatkan umat beriman jika mereka tidak berdasar pada kitab suci. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi umat Kristiani untuk menyadari pengaruh-pengaruh ini dan menyikapinya dengan hikmat dan kejelasan Alkitabiah. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk mempelajari kitab suci dengan tekun dan mencari bimbingan Roh Kudus untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Alkitab adalah sumber utama kebenaran dan kebijaksanaan kita, memberikan landasan yang kita perlukan untuk menavigasi kompleksitas lanskap spiritual saat ini. Sebab seluruh kitab suci diilhami oleh Allah, berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, dan untuk mendidik dalam kebenaran, supaya abdi Allah genap, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3:16-17. Petikan ini mengingatkan kita akan pentingnya kitab suci dalam memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik dan membantu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan mempelajari Alkitab, kita memperoleh kebijaksanaan dan ketajaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan rohani yang ditimbulkan oleh agama yang sedang berkembang. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Allah yang memberi dengan limpah kepada semua orang dan tidak berbuat zalim. Niscaya akan diberikan kepadanya. Yakobus 15. Allah berjanji memberikan hikmah kepada orang yang mencarinya. Oleh karena itu, dalam pencarian kita demi kebenaran dan pengertian, marilah kita terus mencari bimbingan Tuhan melalui doa dan mempelajari firman-Nya, sehingga kita dapat tetap teguh dalam iman dan terlindungi dari tipu muslihat ajaran palsu. Memahami karakteristik, nubuatan, dan dampak dari munculnya agama sangat penting agar umat beriman tetap berakar pada kebenaran Alkitabiah. Marilah kita berkomitmen untuk mempelajari Alkitab dengan tekun, mencari bimbingan Roh Kudus, dan berpegang teguh pada iman kita sehingga kita dapat membedakan kebenaran dari kesalahan dan dengan setia menghadapi tantangan rohani di zaman kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan MU hari ini dengan hati rendah hati, memohon kebijaksanaan dan bimbingan MU di masa-masa sulit ini. Kami sadar akan munculnya agama baru yang menyebar ke seluruh dunia, yang memadukan unsur-unsur dari berbagai agama dan agama, mendukung pendekatan relativistik terhadap kebenaran. Gerakan ini, yang dilambangkan dengan Babilonia,
mewakili ancaman yang signifikan terhadap fondasi iman Kristen kami dan kebenaran mutlak yang terdapat dalam firman MU Bapa Surgawi. Kami berterima kasih atas kebenaran firman MU dan karunia untuk membedakan iman yang dibangun di atas ajaran Yesus Kristus. Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh agama yang sedang berkembang ini, kami berdoa memohon bimbingan MU, perlindungan MU, dan kebijaksanaan MU. Bantulah kami untuk tetap teguh dan setia, selalu berupaya untuk menghormati MU dalam segala hal kami melakukannya. Nama Yesus, kami berdoa. Saya harap Anda menyukai videonya. Jika konten ini berharga bagi Anda, saya mohon Anda mendukung saya dengan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman, beri suka, dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Hal ini membuat video tersebut menjangkau lebih banyak orang. Bersama-sama, kita dapat mencerahkan lebih banyak pikiran dan memperluas pemahaman kita. Terima kasih telah berada di sini dan semoga Tuhan memberkati Anda. Saudaraku kematian, Yesus Kristus memiliki makna yang sangat mendalam dan penting dalam konteks keselamatan bagi umat manusia, seperti pengampunan dan penebusan dosa. Manusia berdosa dan terpisah dari Bapa Yahweh. Karena dosa kematian Tuhan Yesuslah yang menghapus dosa-dosa umat manusia. Namun yang jelas adalah Yesus bangkit kembali di hari yang ketiga kebangkitan Yesus. Ini bagian penting dari kekristenan. Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya atas dosa dan kematian, serta menawarkan harapan akan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi kematian Yesus Kristus adalah suatu keharusan yang berkaitan dengan rencana keselamatan manusia agar layak menghuni surga. Sekian video dari saya. Sahabat Gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim Gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.